Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan di dalam tema semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, landasan firman Tuhan untuk tema ini diambil dari kitab Mazmur. Pemazmur memberikan penegasan bahwa ketika kita semakin lama berjalan bersama Tuhan, maka kita akan semakin mengalami pemberkatan Tuhan dalam hidup kita. Selain itu, kita juga semakin lama berjalan bersama Tuhan, maka kita semakin mengalami pemrosesan dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih, pemrosesan tersebut tentu membawa kita kepada kedewasaan iman, kekuatan rohani, dan semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam totalitas hidup kita. Lebih lanjut ditegaskan bahwa semakin lama kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan semakin mantap mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Pemazmur menulis demikian, "Berbahagialah orang yang kekuatannya dalam Tuhan. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion." Mazmur 84 ayat 6 sampai yang ke-8. Kutipan firman Tuhan di atas memberikan kepada kita gambaran yang jelas tentang perjalanan kehidupan kita di bumi. Yaitu yang pertama, merupakan suatu kebahagiaan yang spesial ketika kita mendapat kekuatan dari Tuhan dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, saudara-saudara terkasih, di jalan hidup yang kita jalani bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Di jalan hidup kita ada lembah baka yang menegaskan adanya tantangan, ujian, pergumulan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saudara-saudara terkasih, ada sikap mental yang positif dari kita yang berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika menghadapi kenyataan yang memahitkan, menyakitkan, dan lain sebagainya di jalan hidup kita, saudara-saudara terkasih, jalan yang kelihatan sulit, malang, kering, susah, diubah menjadi kesejukan, kesegaran, dan sumber mata air yang mendatangkan kehidupan. Keempat, pemberkatan Tuhan selalu ada di jalan hidup kita. Artinya di setiap musim kehidupan kita, Tuhan turut bekerja di dalamnya, sehingga yang kelihatannya sukar, sulit, dan lain sebagainya diubah menjadi pengalaman berkat yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang kelima, saudara-saudara terkasih, dunia ini bukan tempat abadi bagi kita. Dunia ini bukan tujuan akhir hidup kita, tetapi dunia hanya tempat yang akan mempersiapkan kita memasuki kerajaan surga. Kita sedang menuju ke Sion dan Yerusalem baru, di mana Allah menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Ada kekuatan bagi kita dalam perjalanan kita di dunia ini dari Tuhan, sehingga oleh kekuatan Tuhan itu kita bisa bertahan dan sampai dengan selamat di surga. Saudara-saudara terkasih, pada sisi yang lain, melalui pemazmur, kita diajak untuk menikmati hidup ini sebagai bonus dari Tuhan. Karena oleh kasih karunia dan belas kasihan Tuhan, kita semua sedang berjalan menuju surga. Surga menjadi tujuan akhir kita, karena di sanalah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Pesan Tuhan yang perlu kita renungkan pagi hari ini
berkaitan dengan firman Tuhan ini adalah yang pertama, nikmati hidup tidak didasarkan pada keadaan yang menyenangkan. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Bagi pemazmur, perjalanan melintasi lembah Baka itu memang kelihatan buruk dan menakutkan, tetapi tidak ada alasan untuk mundur, bersungut-sungut dan mengeluh tentang situasi dan kondisi tersebut. Namun harus disikapi dengan senantiasa disyukuri dan dinikmati. Masalah dan rintangan tak harus membuat kita surut atau menyerah, karena kita tidak sedang berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Pesan Tuhan yang kedua adalah menikmati hidup adalah sikap hati. Saudara-saudara terkasih, hati yang percaya pada kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, bahwa Tuhan tidak akan menguji kita melebihi kekuatan kita, maka Tuhan punya kuasa besar yang melebihi apapun masalah besar kita, membuat kita selalu mampu bersyukur dalam segala hal. Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan ucapan syukur menulis demikian: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sampai dan berbicara secara pribadi bagi Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara boleh diberkati oleh Tuhan, boleh dimotivasi oleh firman Tuhan untuk terus menjalani seluruh kehidupan kita dengan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita jalani seluruh perjalanan hidup kita dengan berjalan bersama dengan Tuhan, dengan terus mengandalkan Tuhan, maka kita akan semakin kuat bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat lakukan yang terbaik. Ingat, Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara, siap menolong, siap memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Yesus menolong, Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya. Amin.